Bapa surgawi kami Allah, kami sangat bersyukur atas kasih-Mu, kami berterima kasih atas kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami pada saat ini, sehingga kami dapat berkumpul dan bersekutu dalam firman-Mu. Bapak, kami masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ada begitu banyak kesulitan yang kami alami di tempat kerja, keuangan, keluarga, dan bahkan dalam kehidupan iman kita di gereja. Tetapi Bapak, Tuhan kami minta pada saat ini melalui kuasa firman-Mu dan terang Engkau yang berasal dari keberadaan-Mu sendiri, kami minta agar semua kesulitan dan kegelapan dapat dikalahkan dan disingkirkan, sehingga kami tidak hanya dapat mengalami kemuliaan-Mu saja, tetapi juga dapat bersaksi tentang hal itu. Kami berdoa Tuhan agar sementara kami terus mempelajari kitab Imamat bulan ini, semoga kami sendiri dapat melihat bagaimana kitab Imamat adalah sebuah kesaksian tentang bagaimana kami harus hidup di hadapan-Mu dalam iman. Dan semoga kami, Allah Bapa, benar-benar menjadi imam rohani-Mu dalam bangsa-Mu, agar kami dapat melaksanakan ibadah yang benar, yang ada dalam roh dan kebenaran di hadapan-Mu. Dan kami berterima kasih kepada-Mu karena sejarah penebusan dalam bahasa Inggris seri ke-6 diterbitkan bulan ini dan akan didistribusikan bulan depan. Kami memohon kepada Engkau bukan hanya untuk buku ke-6 saja, bukan hanya untuk seri sejarah penebusan itu sendiri, tapi agar firman tentang sejarah penebusan-Mu ya Bapa akan diberitakan bahkan sampai ke ujung-ujung bumi dan oleh imam-imam rohani-Mu yang Engkau tetapkan. Kami berdoa Tuhan agar Engkau menyertai kami dalam studi ini. Semoga melalui pembelajaran firman ini menjadi inspirasi bagi kami, menjadi kehidupan bagi kami, menjadi terang di dunia kegelapan ini, supaya kami dapat mengatasi dunia ini. Kami berdoa Tuhan agar Engkau menyertai kami dari awal hingga akhir pembelajaran ini dan di sepanjang kehidupan iman kami. Kami sangat berterima kasih kepadamu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jadi, terima kasih telah bergabung dengan kami. Ini adalah pembelajaran yang ketiga di bulan Maret tahun 2021. Dan seperti yang telah kita pelajari minggu lalu, tema bulan ini adalah imamat dalam sejarah penebusan. Dan hari ini adalah paruh pertama dari sebuah pembelajaran yang berjudul Imamat dan Anak Sulung. Imamat dan Anak Sulung. Jadi kita akan mengakhiri bulan ini dengan berbicara tentang anak-anak sulung dan imamat. Dan ayat bacaan kita hari ini adalah Keluaran pasal 4 ayat 22. Jadi coba kita baca bersama-sama. Dikatakan, maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Amin. Jadi apa yang sedang terjadi di sini? Allah sedang memanggil Israel anaknya. Dan ini bukan hanya Israel seorang diri, karena Yakub kan telah berganti nama menjadi Israel. Tapi ini di sini berbicara soal Israel, bangsa Israel. Dan mengikuti perjanjian sulu, janji-janji yang diberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, serta putra Yakub, yaitu Yusuf, Yusuf dikirim ke Mesir lebih awal kan, sesuai dengan rencana Allah. Dan karena Yusuf pada saat terjadi kelaparan yang hebat di dunia pada waktu itu, Yusuf dengan hikmatnya, dia mampu mengisi lumbung-lumbung gandum sehingga ada makanan untuk bertahan hidup di tengah-tengah bencana kelaparan yang hebat saat itu. Dan keluarga Yusuf atau keluarga Israel, mereka datang ke Mesir atas undangan Yusuf untuk tinggal dan mereka selamat kan. Dan 430 tahun, selama 430 tahun mereka tinggal di Mesir. Dan selama 430 tahun itu, mereka ditindas oleh bangsa Mesir. Bangsa Mesir telah memperbudak bangsa Israel sampai pada waktu yang telah ditentukan melalui Musa yang telah ditetapkan Tuhan sebagai sang pembebas Israel. Dan pada waktu itu kepada Firaun, Firaun Raja Mesir, ia berkata, biarkanlah umatku pergi. Dan cara Allah mengungkapkan hal ini adalah dengan menyebut mereka sebagai anakku, anak sulungku. Jadi Allah adalah
penebusannya untuk membawa umatnya keluar dari Mesir, dan ia menyebut Israel umatnya sebagai anakku, anak sulungku. Jadi Allah menyebut Israel sebagai anak sulungnya. Dan dalam buku ke-6 dari seri sejarah penebusan ini berbicara tentang pentingnya anak sulung dan bagaimana hal ini berkaitan dengan suku Lewi dan bagaimana hal ini berkaitan dengan keimaman. Dan kita akan mulai memahami pentingnya hal itu hari ini. Dan saya sebenarnya akan memulai khotbah hari ini dengan kesimpulan. Jadi hari ini sebenarnya, jadi kesimpulannya sebenarnya, kadang-kadang ketika Anda menonton sebuah film, beberapa orang tidak menyukai bocoran tentang film kan, tapi sejujurnya saya sendiri tidak keberatan dengan bocoran film sebelum menonton film itu, karena jika saya sudah tahu akhir ceritanya, maka seiring dengan berkembangnya cerita itu, ketika kita menonton filmnya, kita akan melihat bagaimana semuanya akan disatukan kan. Kalau kita udah tahu bocoran film itu dari awal, jadi ketika kita menontonnya, kita dapat lebih memahami alurnya berjalan kemana. Dan kita yang hidup di akhir hari-hari terakhir ini, di akhir zaman ini, kita sangat diberkati dalam arti bahwa kita sudah tahu apa akhir ceritanya. Akhir cerita telah dinyatakan kepada kita dari semula, yaitu melalui sejarah penebusan. Jadi seluruh pesan sejarah penebusan ini adalah akhir dari bagaimana Allah akan menggenapi kehendaknya. Dan kita akan bersamanya dalam kekekalan. Dan hal itu akan terjadi melalui Yesus Kristus. Jadi kita akan melihat aspek ini hari ini. Sebelum kita menyimpulkan pelajaran hari ini, pokok bahasan kita adalah signifikansi sejarah penebusan dari anak sulung. Dan anak sulung itu adalah Israel. Jadi, ayat pembuka kita menyatakan bagaimana Allah menginginkan umatnya untuk merdeka, dan ia menyebut Israel sebagai anak sulungnya. Tapi mereka akan merdeka dari apa? Mereka akan bebas dari apa? Mereka akan bebas dari Mesir. Dan peran apa yang dimiliki Mesir dalam sejarah penebusan? Jika kita melihat Wahyu pasal 11 ayat 8, ini berbicara tentang dua saksi dan perbuatan mereka dalam bersaksi. Dikatakan, mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Sekarang kita tahu dalam sejarah yang sebenarnya bahwa Tuhan Yesus disalibkan di luar Yerusalem, di Kalvari, di Golgota. Tetapi apa yang dikatakan oleh kitab Wahyu adalah bahwa secara rohani Yesus disalibkan di Sodom. Jadi Sodom memiliki peran dalam sejarah penebusan, dan dia disalibkan di Mesir, dan Mesir memiliki peran dalam sejarah penebusan. Dan kita akan berfokus pada Mesir hari ini. Nah, ayat pembuka kita di Keluaran 4 ayat 22 menyebut Israel sebagai yang sulung. Tetapi, apakah arti penting dari yang sulung itu? Wahyu pasal 1 ayat 5 dan 6 mengatakan kepada kita, dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Oke, jadi kita memiliki gambaran tentang anak sulung, dan ini sangat penting bagi Yesus, karena Yesus Kristus adalah yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal, dari yang telah mati kan. Dan kita akan mengembangkan hal ini dalam pelajaran hari ini. Lanjut, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Jadi kitab Wahyu memberitahukan kepada kita beberapa hal yang penting. Pasal 1 memberitahu kepada kita bahwa Yesus tidak hanya menjadi yang sulung dari antara orang mati, tetapi juga melalui darahnya kita diciptakan menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah. Jadi kita memiliki hubungan antara anak sulung Yesus yang sulung dari antara orang mati, dan melalui Yesus kita menjadi suatu kerajaan imam bagi Allah. Jadi mari kita lihat hal ini lebih dalam lagi. Catatlah ayat-ayat ini yang ada di layar ya. Saya berbicara dengan penginjil Yohana pagi hari ini, dan bagaimana ketika kita membaca seri sejarah penebusan, penulisnya, pendeta Abraham Park, dia banyak menjelaskan tentang ayat-ayat tertentu dan prinsip-prinsip tertentu dalam Alkitab. Tetapi yang selalu ia lakukan adalah dia memberikan ayat-ayat referensi, dan kita tidak memiliki kemampuan untuk menuliskan setiap ayat referensi itu, tetapi ayat-ayat itu dituliskan agar kita dapat memahami dari mana pikiran penulisnya berasal. Dalam buku ke-6
dalam ia berbicara tentang suku Lewi dan perkumpulan anak-anak sulung. Dan di halaman 125 dari buku ke-6 dari seri Sejarah Penebusan, ketika tiba waktunya untuk mendapatkan buku-buku, coba nanti kita lihat di halaman 125. Ada ayat-ayat referensi ini dan silakan kalian catat, tulis, dan baca. Saya anjurkan untuk Anda membacanya setelah pelajaran ini. Jadi, sekarang kita akan baca Kolose pasal 1 ayat 18. Ditulis, ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Jadi ayat ini berbicara tentang Yesus, dan perhatikan, Yesus adalah yang pertama dalam segala sesuatu. Fakta bahwa ia adalah yang sulung berarti ia adalah yang pertama dalam kebangkitan, dan hal itu menjadikan dia sebagai yang sulung dari antara orang mati. Kita tahu bahwa melalui kebangkitan Yesus kita ditebus, dan dengan cara itulah kita menjadi imamat di dalam kerajaan Allah. Jadi, kita memiliki semua konsep ini yang saling berhubungan dengan dan ayat-ayat referensi ini memberitahukan kepada kita bagaimana mereka terhubung di dalam Alkitab. Sekarang, kembali ke bagaimana Allah memanggil anaknya keluar dari Mesir. Ingatlah bahwa Israel adalah anak sulungnya, dan kita tahu bahwa Allah memanggil Israel keluar dari Mesir. Dan dalam perjanjian lama, Nabi Hosea merujuk pada hal ini. Hosea pasal 11 ayat 1. Ketika Israel masih muda, aku mengasihi dia, dan dari Mesir aku memanggil anakku. Jadi, peristiwa sejarah penubusan dalam Keluaran, Nabi Hosea sedang mengingat peristiwa Keluaran itu untuk memberitahu kita bahwa Tuhan mengasihi kita. Allah memanggil kita sebagai anaknya, sebagai anak sulungnya, dan ia mengasihi kita dan dia membawa kita keluar dari Mesir. Dan keluar dari Mesir, dia memanggil anaknya. Tetapi peristiwa sejarah penebusan ini memiliki hubungan langsung dengan Yesus Kristus. Mengapa? Karena ketika Yesus lahir, kita tahu bahwa dia dianiaya oleh Raja Herodes. Herodes ingin melenyapkan semua ancaman terhadap kekuasaannya. Jadi dia mau melenyapkan Yesus. Dan ketika 3 orang Majus datang dan berkata, "Oh, kami telah melihat bintang Raja Israel." Dan Herodes berkata, "Oh, di mana? Kapan kamu melihat bintang itu? Di mana kalian akan bertemu dengan raja ini? Beritahu saya." Maka Herodes menganiaya Yesus dengan cara seperti itu. Dan dia membantai semua anak sulung. Dimatikannya. Dan Yusuf, ayah Yesus secara fisik, dia diperingatkan oleh malaikat, maka dia melarikan diri ke Mesir. Dan Matius mengutip kitab Hosea dalam peristiwa ini untuk menunjukkan bagaimana peristiwa sejarah penubusan Keluaran berhubungan langsung dengan kehidupan Yesus Kristus. Jadi Matius pasal 2 ayat 14-15 dikatakan, "Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku." Jadi, jika bangsa Israel keluar dari Mesir dalam peristiwa Keluaran merupakan penggenapan firman Tuhan dan perjanjiannya, kita melihat penggenapan itu pada satu sisi melalui bangsa Israel, tetapi penggenapannya juga terjadi di dalam Yesus. Matius mengatakan, hal ini terjadi untuk menggenapi firman yang telah disampaikan oleh Nabi Hosea, yaitu dari Mesir kupanggil anakku. Jadi kita melihat bagaimana dari perjanjian lama, firman Allah, administrasi sejarah penebusan Allah memiliki aplikasi langsung kepada Yesus. Begitu banyak ahli yang melihat hal ini sebagai dua peristiwa yang terpisah, tetapi sejarah penebusan menghubungkan keduanya. Hal ini menunjukkan kepada kita bagaimana melalui Allah yang memanggil Israel sebagai anak sulungnya, hal ini sebenarnya adalah sebuah nubuat tentang bagaimana Yesus akan keluar dari Mesir. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani. Yesus disalibkan di Mesir, yang berarti tanah dosa dan kematian itu Mesir adalah tanah dosa dan tanah kematian, dan kita sendiri dipanggil keluar. Dan ketika Yesus dibangkitkan, itulah cara dia menjadi anak yang sulung. Dan melalui hal itu, kita menjadi kumpulan dari yang sulung.
Coba saya jelaskan lebih lanjut. Apa artinya keluar dari Mesir? Secara fisik, itu berarti kita keluar dari Mesir kan, dan menuju tanah perjanjian. Dan kita melihat hal itu terjadi dalam kisah keluaran. Tetapi secara rohani, itu berarti meninggalkan dunia ini dan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan kita melihat kehidupan Yesus kan. Kita melihat hal ini terjadi dalam kehidupan Yesus. Apa implikasinya? Untuk mengalahkan maut dan memperoleh hidup yang kekal, kita ingat minggu lalu, jadi kita ingat minggu lalu kita telah mempelajari tentang pentingnya baptisan bagi suku Lewi dan apa artinya bagi keimamatan. Sekarang coba kita 1 Korintus pasal 10 ayat 1 dan 2. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyangmu bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Jadi surat Korintus yang pertama menceritakan kepada kita tentang peristiwa keluaran, tentang peristiwa menyeberangi Laut Merah. Dan peristiwa ini, menyeberangi Laut Merah ini adalah sebuah peristiwa baptisan. Orang-orang yang keluar dari Mesir, mereka mengalami baptisan di Laut Merah. Dan Yesus ketika dia memulai pelayanannya, dia juga melakukan baptisan. Coba kita lihat Kolose 12 ayat 13. Kolose pasal 2 ayat 12 sampai 13 dikatakan, karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi coba kita lihat baptisan berhubungan dengan kebangkitan. Matius pasal 3 ayat 16 dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi, Yesus yang menyatakan baptisan dalam pelayanannya melambangkan bagaimana kita dikuburkan bersamanya dalam baptisan dan dibangkitkan bersamanya. Artinya, kita telah mati dalam pelanggaran-pelanggaran kita, tetapi kita dibangkitkan bersama dia untuk dihidupkan kembali. Jadi, baptisan melambangkan pengampunan atas pelanggaran-pelanggaran kita. Baptisan melambangkan bagaimana kita telah mati bersama Yesus Kristus, tetapi melalui kebangkitannya kita hidup kembali. Jadi, sekali lagi, apa artinya keluar dari Mesir? Ketika Anda keluar dari Mesir, Anda harus dibaptis, itu berarti Anda harus keluar dari pelanggaran Anda menuju kehidupan melalui Yesus Kristus. Sekarang, kalau Anda dibaptis, apa artinya? Itu berarti Anda dilahirkan kembali dari air dan roh. Dan ketika Anda dibaptis, kita melihat di sini, Yesus keluar dari air kan, dan roh Allah menyatakan diri. Roh Allah turun ke atasnya. Dan Yohanes 3 ayat 5 berkata, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Bangsa Israel dipanggil keluar dari Mesir untuk memasuki tanah yang dijanjikan dan masuk ke dalam kerajaan Allah. 1 Korintus pasal 10 mengatakan bahwa melalui peristiwa itu mereka dibaptis. Dan Yesus berkata, untuk melihat kerajaan Allah, kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Jadi kita dapat melihat bagaimana melalui baptisan, melalui pengakuan kita akan Yesus Kristus ke dalam jemaat, kita dilahirkan kembali. Jadi air dan roh inilah yang dibutuhkan. Pentingnya apa? Efesus pasal 5 ayat 25 sampai 26 berbicara tentang pernikahan. Coba kita baca. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Jadi untuk dilahirkan kembali, Anda membutuhkan air dan roh. Apa yang dilambangkan oleh air? Kamu sedang dibasuh, disucikan melalui firman. Tapi bukan hanya air, tapi dengan air dan roh. Yohanes pasal 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi perkataannya. Jadi ketika Yesus berkata, Anda harus dilahirkan dari air dan roh, artinya adalah kamu harus dilahirkan menurut firman Allah. Jadi ketika Anda dibaptis,
ketika Anda dikuburkan bersama dengan Yesus dan dihidupkan kembali bersamanya, sama seperti Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, hal itu terjadi melalui kuasa firman, dan itulah yang diwakili oleh air dan roh. Sekarang Roma pasal 8 ayat 11 dikatakan, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Jadi, oke, jika Anda dibangkitkan dari kematian, apa artinya? Itu berarti Anda dibaptis, dan jika Anda dibaptis, itu artinya Anda dipanggil keluar dari Mesir, masuk ke dalam kerajaan Allah. Lanjut, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dia di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Siapakah orang yang dibangkitkan dari antara orang mati? Orang yang di dalam dirinya berdiam roh Yesus. Jika roh itu tinggal di dalam Anda, itu berarti kehidupan ada di dalam Anda. Jika roh itu ada di dalam Anda, dan Anda telah dibangkitkan, itu karena Anda telah dilahirkan kembali dari air dan roh. Anda dibaptis, Anda telah dipanggil keluar dari Mesir ke dalam kerajaan Allah. Dan jika Anda telah dipanggil keluar dari Mesir ke dalam kerajaannya, bagaimana Allah mengakui Anda sebagai anak sulungnya? Jadi, jika Anda mengakui Allah, jika Anda dilahirkan kembali dari air dan roh, jika Anda dibaptis secara rohani dan disunat secara rohani, Anda telah dikeluar dari maut menuju kehidupan dengan pengampunan dosa-dosa Anda, dan Allah mengakui Anda sebagai anak sulungnya. Dia sendiri yang memanggil Anda sebagai anak sulungnya, dan dia telah memanggil Anda keluar dari maut dan masuk ke dalam hidup. Dan itulah artinya menjadi, sekarang, saya akan membahas Kolose pasal 1 ayat 18. Coba kita baca bersama-sama Kolose 1 ayat 18 sampai 20. Coba kita baca dengan mengingat apa yang baru saja kita bahas ya. Dikatakan, ialah kepala tubuh yaitu jemaat, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan di dalam dia, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Apa artinya? Israel harus keluar dari Mesir, masuk ke dalam kerajaan Allah, kembali kepada Allah untuk menggenapi firman Allah. Dan Yesus telah melakukan hal ini untuk mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya sendiri secara rohani melalui apa? Darahnya. Jika darah Yesus tertumpah, itu berarti dia mati, tetapi ia dibangkitkan. Dan dengan demikian, ia adalah yang sulung dari antara orang mati. Dan inilah poin utama yang harus kita pahami. Yesus Kristus adalah anak sulung yang sejati. Jadi ketika Allah menyebut Israel sebagai anak sulungnya, dia memberikan hukumnya kepada mereka. Dia berkata dalam Keluaran pasal 13 ayat 2, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Oke, jadi Allah menyebut Israel sebagai anak sulungnya. Dan apa yang Allah katakan tentang anak sulungnya? Keluaran 13 ayat 2 mengatakan setiap anak sulung harus dikuduskan. Setiap anak sulung adalah kudus. Setiap anak sulung adalah milik Allah. Jadi Allah menggunakan anak sulung secara fisik dalam hukum Taurat untuk menggambarkan bagaimana anak sulung secara rohani adalah miliknya. Dan hal ini terakumulasi. Terakumulasi ini adalah puncaknya yang direalisasikan melalui Yesus Kristus. Lukas pasal 2 ayat 23. Yesus lahir, mereka pergi untuk mempersembahkan, ketika Yesus lahir, orang tuanya pergi untuk mempersembahkannya. Dan mengapa orang tua Yesus ingin mempersembahkannya? Kalau kita lihat di Lukas 2 ayat 23 dikatakan seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan kalau kita lihat di sini, di Lukas pasal 23 ini diterapkan, ini diterapkan pada Yesus.
Setiap anak sulung laki-laki yang membuka kandungan berarti setiap anak sulung yang dilahirkan. Jadi, kita harus dilahirkan kembali, dalam arti keluar dari rahim. Dan setiap orang yang dilahirkan dengan cara seperti itu akan disebut kudus bagi Tuhan. Setiap anak sulung adalah kudus bagi Tuhan. Dan coba kita ingat hal ini. Anak sulung disebut kudus bagi Tuhan, tetapi kemudian ungkapan ini adalah kudus bagi Tuhan, ya kan? Jadi pentingnya apa? Apa sebenarnya artinya ini? Pentingnya apa? Dalam Keluaran pasal 28 berbicara tentang pakaian imam, dan dalam ayat 36 ada ayat 36 berbicara soal sebuah lempengan yang diletakkan di dahi imam. Coba kita baca Keluaran 28 ayat 36. Juga harus engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu engkau diukirkan seperti materai, kudus bagi Tuhan. Jadi imam besar memakai sebuah serban dan ada sebuah patam emas murni di atasnya. Dan di atasnya terukir materai yang tertulis kudus bagi Tuhan. Setiap anak sulung adalah kudus bagi Tuhan. Dan imam besar memiliki materai di dahinya yang bertuliskan kudus bagi Tuhan. Bukankah kita memiliki sebuah lagu yang mengungkit hal ini? Saya lupa judulnya, tetapi kalau kalian lihat liriknya, membicara soal uh, uh, tentang mereka yang dimeteraikan di atas Gunung Sion. Dan kalau kita melihat beberapa liriknya, itu berbicara soal mereka yang dimeteraikan, mereka yang masuk ke dalam jemaat anak-anak sulung Allah. Coba kita lihat Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Dan kalau kita lihat di sini, di Ibrani dikatakan, kita telah tiba di Gunung Sion, Yerusalem surgawi. Dan kita sedang mendatangi apa di sini? Ayat 23, kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Dan coba kita buka Alkitab kita masing-masing ke Wahyu pasal 14 ayat 1 dan 5. Coba kita ingat ini, kita telah sampai di Gunung Sion. Kita telah sampai di tempat jemaat anak-anak sulung. Dan siapakah anak sulung itu? Yang sulung adalah yang kudus bagi Tuhan. Imam besar memiliki ukiran seperti meterai di dahinya yang tertulis kudus bagi Tuhan. Dan Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5 dikatakan, dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah dan bagaikan deru guru yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Dan bagaimana kita telah ditebus? Kita ditebus oleh darah anak domba, kan? Lanjut, mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban suruh bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Jadi kita melihat dalam kumpulan 144.000 ini, mereka benar-benar datang ke Gunung Sion. Dan siapakah mereka? Mereka adalah orang yang tidak bercela. Mereka adalah anak sulung. Mereka memiliki nama Tuhan di atas dahi mereka. Sekarang jika Anda membuka kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 3 dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Dan ini adalah masa kengeringan ya, di mana ada kengerian yang besar. Dan coba kita lihat Wahyu 7 ayat 3 dikatakan,
Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Imam besar memiliki meterai, sebuah lempengan yang seperti meterai di dahinya. Anak sulung dimeteraikannya. Anak sulung adalah kudus bagi Tuhan. Dan pada hari-hari terakhir ini, jemaat anak-anak sulung telah dibeli oleh darah anak domba. Mereka dimeteraikan, mereka kudus bagi Tuhan. Dan bagaimana kita memahami kekudusan? Melalui anak-anak sulung. Hal ini diungkapkan melalui suku Lewi. Bilangan pasal 3 ayat 12-13 mengatakan, sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Jadi semua yang telah kita bicarakan tentang anak sulung, semua yang telah kita bicarakan tentang bagaimana Yesus adalah anak sulung yang sejati, secara sejarah penebusan, itu dinyatakan melalui suku Lewi. Seperti yang akan kita lihat minggu lalu, hal ini diungkapkan melalui orang-orang Lewi. Hal itu dinyatakan melalui keimaman, dan hal itu dinyatakan melalui imam besar. Bilangan 3 ayat 13 dikatakan, sebab akulah yang punya semua anak sulung pada waktu aku membunuh semua anak sulung itu di tanah Mesir. Maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan. Suku Lewi dipanggil untuk menjadi anak-anak sulung secara rohani. Allah telah menetapkan ketentuannya. Dia berkata, semua anak sulung adalah milikku. Sekarang hal ini diwakili melalui suku Lewi. Suku Lewi memiliki tugas untuk mengatur ibadah bagi seluruh bangsa Israel. Israel juga disebut sebagai anak-anak sulung Allah. Dalam dalam ayat bacaan kita, Keluaran 4 ayat 22, kita membaca bahwa kita adalah anak-anak sulung secara rohani kan. Jadi untuk memahami administrasi penebusannya yang dinyatakan melalui iman dan pengakuan kita harus memahami orang-orang suku Lewi. Kita harus memahami keimaman, karena kita dipanggil untuk menjadi bangsa imam di hadapan Allah. Dan kita harus memahami imam besar, karena Yesus adalah imam besar yang sejati, dan ia adalah yang pertama, yang sulung dari kebangkitan. Jadi sekali lagi, saya kembali ke ayat-ayat ini. Roma pasal 8 ayat 29, 1 Korintus pasal 15 ayat 20 dan 23, Ibrani pasal 1 ayat 6, Kolose pasal 1 ayat 8, dan jika ini terlihat seperti menggantung, saya sengaja melakukan ini karena kita akan melanjutkan bahasan ini minggu depan. Minggu depan kita akan membahas tentang pentingnya suku Lewi dan representasi mereka sebagai anak sulung. Sekarang, di antara orang Lewi, kita memiliki garis keturunan imamat, dan itu adalah garis keturunan Harun. Dan jika kamu dapat mengatakan bahwa ada anak sulung di antara orang Lewi, kita dapat mengatakan bahwa Harun adalah pewakilannya, dan garis keturunannya adalah para imam. Nah, di antara para imam, kita juga memiliki garis keturunan anak sulung, dan anak sulung adalah Harun, adalah eh, anak sulung dari Harun adalah silsilah imamat besar. Jadi keturunan Harun menjadi imam besar. Jadi kita melihat konsep anak sulung dari Harun kepada imam besar, dan kepada imam, dan kepada orang Lewi, dan kepada bangsa Israel. Dan hal itu mencerminkan diri kita secara rohani, dan hal itu menuntun kita kepada Yesus Kristus sebagai yang sulung yang sejati. Jadi ketika kita berpegang pada konsep ini, ketika kita belajar tentang keimaman, yang terutama saya yakin kita akan melakukan lebih banyak studi tentang buku ke-6. Ketika buku ini terbit, kita perlu mengetahui kemana semua ini mengarah. Jadi kita akan lanjut minggu depan. Saya harap Anda akan merujuk pada ayat-ayat ini dan akan pulang dan membacanya. Dan ingatlah bahwa Yesus adalah imam besar kita yang sejati. Jadi itulah harapan dan doa saya bahwa ketika kita terus mempelajari firman Tuhan menurut Roma pasal 10 ayat 17, kita akan bertumbuh dalam iman, dan ketika kita mengakui melalui pengakuan itu, melalui keselamatan yang kita miliki, dan dalam pengakuan kita, kiranya kita memahami bagaimana Yesus telah mati untuk menebus kita dari dosa-dosa kita, dan kita sungguh-sungguh adalah anak-anak sulung Allah dan imam-imam rajaninya.
Amin. Jadi marilah kita akhiri dengan doa, diikuti dengan doa Bapa kami. Bapa surgawi kami sangat berterima kasih atas kasih-Mu, atas kasih karunia-Mu, kami sangat berterima kasih. Karena Engkau telah membeli kami dengan darah sejati dari pengorbanan sejati, yaitu Yesus Kristus. Kami telah melihat hari ini bagaimana Yesus adalah anak sulung-Mu yang sejati, yang tunggal, buah sulung dari kebangkitan. Karena kami percaya kepada Yesus Kristus, Bapa, kami berterima kasih banyak karena Engkau telah menganugerahkan kepada kami pilihan-Mu, sehingga kami dapat masuk ke dalam perkumpulan anak-anak sulung. Semoga kami semakin menjadi seperti orang-orang Lewi yang rohani. Kiranya kami semakin menjadi bangsa-Mu yang rohani, menjadi imam yang rajani, sehingga kami dapat melayani imam besar kami yang sejati, yang melaluinya kami memiliki penebusan bagi kita semua. Semoga kami dapat memberitakan Injil ini tidak hanya kepada orang mereka yang dekat kami, tapi juga sampai ke ujung bumi. Dan kami berdoa Bapa agar melalui sejarah penulisan dan penggenapannya ini, kami semua dapat dipanggil keluar dari Mesir untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu dan diakui sebagai anak-anak sulung-Mu. Kami berterima kasih banyak dan kami berdoa dalam nama Imam Besar Agung kami, Yesus Kristus. Amin.